Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini Ibu Ilit Puspita, perawat pelaksana dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya. Selamat datang Ibu Ilit, panggilannya Ibu Ilit ya? Iya, Ibu Ilit. Oke, hari ini kita akan membahas tentang suatu inovasi yang diberi nama Pepes Mantap. Pepes sih memang mantap ya Bu ya. Iya. Cuma ada kepanjangannya nih, yaitu pendekatan edukasi pasien setelah perawatan rawat inap. Nah, mungkin kita harus satu pemahaman dulu ya, bahwa rawat inap di sini adalah pasien yang memiliki gangguan kejiwaan Ya, gitu ya. benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih yang dimaksud dengan Pepes Mantap ini gitu. Terima kasih. Ya. Pepes Mantap itu adalah pendekatan edukasi, artinya kita memberikan penambahan pengetahuan, terutama kepada keluarga dan pasien setelah dirawat inap. Pendekatan edukasi pada pasien dan keluarga ini adalah kenapa bisa kami cetuskan inovasi ini dikarenakan angka kekambuhan yang sangat tinggi. Data didapat, misalnya data Riskerdas sebelumnya kan di data yang menyeluruh se-Indonesia, di mana angka kejadian gangguan jiwa itu tinggi. Dia per mil provinsi itu sekitar 6,7 per 1000 rumah tangga. Berarti kalau kita anggap asumsikan orang Indonesianya 256, ada 2 juta jiwa orang yang mengalami gangguan jiwa. Dalam kasus itu 35%-nya ada yang dipasung, kemudian ada yang tidak berobat sama sekali 15%, yang berobat pun itu 51,1% dia tidak berobat secara rutin. Berarti sedikit sekali pasien ini yang minum obat secara teratur di rumah. Untuk kejadian di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, setelah kami teliti, 80% pasien yang masuk ke rawat inap itu dia itu berulang. Artinya pasien ini sudah pernah dirawat sebelumnya, pulang, sudah dinyatakan tenang oleh dokter, sudah dirawat baik oleh perawat, dia mengalami ngamuk, marah, gejala-gejala kejiwaannya berulang, diantar lagi. Nah, kita kan sebagai tenaga kesehatan merasa mengapa hal ini terjadi. Alangkah baiknya kalau pasien itu bisa, keluarga itu bisa merawat pasien dengan baik. Berarti ada peran keluarga dalam mendampingi pasien di rumah. Jadi inovasi ini terbentuk berarti adanya perlu pendekatan edukasi kepada pasien, bagaimana caranya keluarga merawat pasien di rumah. Setelah selesai dirawat ya. Setelah selesai dirawat. Berarti ini merupakan pendampingan Bu ya. Nah, bentuk konsep sendiri dari Pepes Mantap pendekatannya ini dalam fasilitasinya dalam bentuk apa nih? Iya. Yang pasti kita butuh komunikasi. Suatu media, kalau saat ini kita menggunakan seperti WA Group, di mana isinya itu ada pasien, keluarga pasien, ada juga perawat. Gangguan jiwa itu sebenarnya ada namanya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan jiwa ini ada 7 macam sebenarnya kan. Tapi yang terbanyak saat ini yang kita temukan adalah risiko perilaku kekerasan. Nah di situ di misalnya risiko perilaku kekerasan, kita harus menjelaskan bagaimana cara merawat pasien yang risiko perilaku kekerasan. Misalnya keluarga itu harus mengerti bagaimana sih cara mengidentifikasi perilaku kekerasan. Nah di sini tugas perawat menjelaskan kepada keluarga agar keluarga memahami. Kemudian pada saat marah tuh harus dikontrol. Nah, selama ini mungkin keluarga tidak tahu bagaimana cara mengontrol rasa marah ini. Nah, perawat akan mengajarkan. Misalnya kalau pasien marah, tarik napas dalam. Kemudian kalau kemarahannya tetap tidak selesai, pukul kasur dan bantal. Paling tidak pasien ada tempat untuk amarah, tapi tidak menyakiti dirinya, juga tidak menyakiti orang lain. SP ini sebenarnya ada 4 ya. Kemudian yang kedua itu minum obat. Nah ini yang terpenting. Pasien itu dia harus minum obat terus menerus karena gangguan jiwa ini adalah penyakit yang lama. Berkesinambungan, berkelanjutan, memang perlu kesabaran dari keluarga yang luar biasa. Untuk itulah mereka butuh informasi. Misalnya obat
mereka harus minum obat secara teratur, jam minum obatnya harus betul, kemudian dosisnya, jumlah obat yang diminum pagi dan sore, warnanya juga keluarga harus tahu. Setelah habis, mereka juga harus kontrol. Jadi memang di dalam pendekatan ini melalui WhatsApp group ya saat ini ya. Saat ini. Jadi keluarga ataupun bisa berkonsultasi secara langsung kepada perawat-perawat di rumah sakit gitu ya. Bisa. Jadi misalnya ada mengalami gangguan lagi setelah rawat inap, itu bisa langsung konsultasi apa nih yang harus dilakukan untuk perawatan pertama di rumah gitu ya. Iya benar. Nah, itu tapi dalam pendekatannya sendiri ada nggak yang melakukan kunjungan ke rumah pasien? Ke rumah pasien. Kalau untuk sekarang dulu pernah sih dilakukan home visit kan, tapi karena sekarang lagi COVID jadi pertemuan dengan keluarga pasien masyarakat itu kan memang kita batasi. Kan. Untuk sekarang kalau sebenarnya pasien keluarga itu kalau pasien gangguan jiwa mereka tidak ditunggu kan. Nah, kami tetap memberikan edukasi pada saat dia mengantar. Kita kan ada komunikasi ketemu, kemudian pasien pulang kan. Setelah pasien dinyatakan membaik, kami kan menelpon keluarga. Ada namanya edukasi keluarga. Pada saat dia menjemput, kami juga memberikan edukasi. Tapi jadi kan, memang tidak harus datang ke rumah, tetapi memang komunikasi sudah dilakukan pada saat pasien di rumah sakit ya, edukasi kepada keluarganya gitu. Pada saat diantar dan dijemput, tapi waktunya kan tidak terlalu lama. Sejauh ini berarti ini dari tahun berapa? Udah ada 2020 ya. Nah, sejauh ini manfaat yang dirasakan oleh keluarga pasien sendiri seperti apa nih dengan adanya Pepes Mantap ini? Dari keluarga ya, mereka bisa kalau misalnya ada keluhan memudahkan adanya media untuk komunikasi. Misalnya mereka juga bilang, Bu, misalnya suster, pasien ini mengalami ini, misalnya kan tidak meminum obat, bagaimana caranya? Nah situ. Jadi kami memberikan edukasi melalui WA bahwa harus ditanamkan ke pasien bahwa obat itu adalah kebutuhan mereka. Instruksi langsung berarti ya. Instruksi menjelaskan jangan sampai salah jumlahnya, dosisnya, semuanya. Karena kalau pasien jiwa tuh minum obat, dia terkontrol. Kalau hambatannya sendiri dari pelaksanaan inovasi ini seperti apa, Bu? Untuk hambatannya terkadang ya keluarga pasien tidak memiliki handphone. Jadi kalau tidak ada handphone akan susah untuk kita melakukan komunikasi. Kemudian ada juga memiliki handphone tidak memiliki aplikasi Android sehingga WA tidak bisa di-download. Apa itu bisa ditangani dengan telepon atau memang melalui WhatsApp? Kalau misal telepon tidak bisa, boleh WA. Karena setiap ruangan tuh ada nomor pribadi ruangan, di mana keluarga boleh mencatat. Jadi bisa kalau misalnya Androidnya nggak ada aplikasi WA, bisa telepon langsung gitu ya. Kalaupun keluarga tidak punya WA, kadang nomor tetangganya atau nomor perangkat desanya. Dari segi rumah sakitnya sendiri, hambatannya selain tidak adanya fasilitas teknologi ya di keluarga pasien itu seperti apa? Apakah memang SDM-nya sudah ada dan tersedia terus gitu atau gimana? Kalau di rumah sakit kami tim itu ada 14 orang, lumayan banyak dan semuanya bersemangat untuk sampai saat ini. Hambatannya karena kita kan ada kabupaten lumayan banyak di Sumatera Selatan kan, dan pasien itu berasal dari daerah-daerah, mungkin cakupannya. Mungkin kerjasama lintas sektoralnya akan lebih ditingkatkan lagi. Rencana kedepannya atas inovasi ini seperti apa, Bu? Karena kan pada saat ini pendekatan edukasi pasiennya masih kita gunakan aplikasi yang biasa digunakan ya, WhatsApp gitu. Nah, apakah memang nanti rencana kedepannya ada untuk pendekatan lebih intens atau menggunakan teknologi lain gitu? Untuk kedepannya kalau kami dengan tim semaksimal mungkin kalau bisa ada SMS blast dari rumah sakit, jadi satu informasi semua nomor telepon keluarga itu kita bisa save yang dirawat kan, kemudian kita berikan informasi melalui SMS ataupun WA blast, semuanya bisa membaca tentang pengetahuan merawat pasien di rumah. Kemudian kalau memang ada bisa lewat Zoominar, Zoom dengan keluarga.
Kemudian dengan puskesmas, kalau bisa yang puskesmas ada program keswanya, kita mau bekerja sama sehingga kan puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat, mereka menjangkau lebih. Jadi lebih menjangkau, masyarakat lebih dalam lagi ya. Oke. Pesan dan kesannya Bu untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa nih? Untuk sahabat inovasi di rumah teruslah berinovasi. Kemudian untuk karena kesehatan pasien itu juga tergantung dari edukasi dari mungkin tenaga kesehatan atau mungkin ada media-media. Jadi teruslah belajar, berinovasi menjadi lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak yang telah membantu, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, sehingga inovasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan semua teman-teman yang telah ikut bergabung dalam tim inovasi PPS Mantap ini. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Ilit Puspita udah mampir nih di podcast kita, udah sharing. Ini edukasi yang sangat termasuk saya nih di edukasi sekarang ya, karena ternyata pasien yang sudah selesai dirawat inap itu pada saat kembali ke rumah butuh perawatan juga, tapi dari keluarga gitu ya. Sehingga kita butuhkan edukasi bagi keluarga bagaimana cara perawatan setelah gitu ya. Dan inovasi ini memang sangat berguna sekali bagi keluarga untuk kita bisa membantu merawat pasien setelah pulang dari rumah sakit. Seperti itu ya Ibu Ilit ya. Baik sahabat inovasi, jangan lupa kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation. Salam inovasi.